Latar belakang konflik Patani di Thailand Selatan. Konflik Patani adalah gerakan separatis yang dilakukan oleh kaum minoritas Islam di Thailand Selatan terhadap pemerintah Thailand. Konflik ini dipicu oleh beberapa hal, diantaranya Patani pernah menjadi bagian dari kerajaan Melayu yang bercorak Islam. Pada tahun 1909, Patani masuk dalam wilayah Thailand setelah penandatanganan perjanjian perbatasan Thailand-Malaya. Sejak berada dalam kekuasaan kerajaan Siam, umat Islam di Patani menjadi minoritas dan terdiskriminasi oleh pemerintahan Thailand. Banyak orang melihat kekerasan di Thailand Selatan sebagai bentuk militasi Islam dan separatisme Islam. Konflik ini ditandai dengan lonjakan tajam sesekali dan juga masa-masa yang tenang. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Patani, diantaranya pembunuhan dengan cara-cara di luar prosedur hukum, impunitas terhadap aparat militer dan kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM, penghilangan paksa, dan pembungkaman hak berpolitik masyarakat. Faktor penyebab terjadinya konflik Patani di Thailand Selatan. Konflik di Patani, Thailand Selatan terjadi karena berbagai faktor, di antaranya perlakuan diskriminatif. Pemerintahan Thailand menerapkan kebijakan yang diskriminatif terhadap kaum minoritas Islam di Patani. Ketidakmerataan pembangunan. Terjadi ketidakmerataan pembangunan ekonomi di Thailand Selatan. Kebijakan pemerintah. Pemerintah Thailand menerapkan kebijakan trinitas yang hanya mengakui satu kebangsaan, Thai, satu agama Buddha, dan tunduk kepada raja. Perbedaan kultur. Terhadap perbedaan kultur antara masyarakat Muslim, Melayu, minoritas, dan masyarakat Thai Buddhis yang dominan. Pelanggaran HAM. Terjadi pelanggaran HAM oleh pihak kepolisian dan militer Thailand, seperti pembunuhan di luar hukum, upaya hilang paksa, dan penyiksaan. Ketidakpercayaan. Masyarakat tidak percaya terhadap pihak yang dikirim untuk berunding dengan pihak-pihak lainnya. Angka kemiskinan di Thailand Selatan masih tinggi. Dampak konflik Patani di Thailand Selatan. Konflik antara pemerintah Thailand dan Muslim Patani di Thailand Selatan berdampak pada berbagai hal, di antaranya meninggalnya banyak orang, pelanggaran hak asasi manusia, pecahnya wilayah Patani menjadi 4 provinsi, kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap gagal menyelesaikan konflik. Berikut beberapa dampak konflik Patani di Thailand Selatan. Yang pertama, lebih dari 7.000 orang meninggal dunia sejak konflik terjadi pada tahun 2004. Kedua, pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi, seperti pembunuhan di luar prosedur hukum, penghilangan paksa, dan pembungkaman hak berpolitik. Yang ketiga, wilayah Patani dipecah menjadi 4 provinsi, yaitu Patani, Ya, Narawihat, dan Songkala. Yang keempat, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan untuk merespons serangan seperti Undang-Undang Darurat Militer, State of Emergency, dan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam organisasi etnonasionalisme. Dan yang terakhir, kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand untuk merespons konflik di Thailand Selatan mendapatkan sorotan dari dunia internasional dan dianggap gagal. Kebijakan pemerintah pada konflik Patani di Thailand Selatan. Untuk meredam konflik di Patani, Thailand Selatan, pemerintah Thailand telah melakukan beberapa kebijakan, di antaranya memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi dan pertemuan dengan pemerintah, melibatkan masyarakat etnik Melayu, Muslim dalam kebijakan dan program pemerintah, menyelenggarakan pertukaran pemuda antar daerah dan selatan Thailand dengan wilayah Thailand lainnya, memberikan jalur khusus untuk masuk universitas bagi masyarakat lokal Patani, melakukan dialog dengan kelompok separatis. Jalannya konflik Patani Thailand Selatan. Bagian dari konsekuensi perlakuan pemerintah menimbulkan kelompok separatisme. Gerakan pertama yang muncul adalah Gabungan Melayu Patani Raya atau Gempar, sebuah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1948, memiliki tujuan menyatukan kaum Melayu untuk menuntut kemerdekaan dari Thailand. Pada tahun 1959, Tengku Abdul Jalil, pengikut Haji Sulong, mendirikan gerakan perlawanan bawah tanah yaitu National Liberation Front atau NLF. Kelompok ini tidak hanya menuntut otonomi seperti sebelumnya, tetapi lebih bergeser kepada mendirikan negara Islam. Seiring dengan jatuhnya harga karet dan timah yang menjadi sumber daya utama wilayah saat itu, masyarakat Patani mulai menyadari pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam dan potensi ekonomi mereka tanpa memberikan kontribusi yang adil kepada masyarakat.
Konflik fase 1 pada tahun 1960 sampai 1998. Setelah munculnya peraturan dari pemerintah Thailand yang mengharuskan pesantren-pesantren di Thailand Selatan mengadopsi kurikulum dan mengurangi bahasa lokal, Ustadz Haji Abdul Karim Hasan menyatakan penolakannya dan kemudian membentuk kelompok bersenjata yang bernama Barisan Revolusi Nasional atau BRN pada tahun 1960. Hal yang cukup menarik adalah perjuangannya. BRN tidak hanya mendukung ideologi Islam, tetapi juga ideologi nasionalisme Melayu dan sayap kiri sosialisme. Jalan konflik Patani Thailand Selatan. Konflik fase 2 2001 sampai 2004. Kembalinya masa damai di Thailand Selatan. Pemerintah Thailand memberikan bantuan subsidi kepada Thailand Selatan untuk mengurangi konflik. Pemerintahan Thailand berharap kepentingan dari masyarakat Thailand Selatan dapat terakomodasi meskipun pada awalnya terlihat menjanjikan, namun kebijakan tersebut dalam praktiknya pemerintah tidak diikuti dengan peningkatan kualitas infrastruktur yang mencukupi penyerapan masyarakat Melayu ke dalam birokrasi dan pengurangan pengangguran yang ada di Thailand Selatan. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2001 pemerintah pusat Thailand membubarkan Pusat Administrasi Provinsi Perbatasan Selatan SBPAC yang diidentifikasi oleh para ahli sebagai puncak neurum violence tidak mulusnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat Thailand dalam menangani masalah-masalah sosial di Thailand Selatan, lantas diikuti dengan pecahnya kembali aktivitas pemberontakan. Di akhir tahun 2001, 5 aksi penyerangan terkoordinir yang dilakukan oleh kelompok bersenjata yang identitasnya tidak diketahui mengakibatkan 5 anggota polisi dan 1 relawan keamanan desa tewas. Tahun demi tahun berlalu, aksi-aksi penyerangan di Thailand Selatan terus mengalami peningkatan dari sekitar 75 kasus di tahun 2002 menjadi 119 kasus di tahun 2003. Memasuki tahun 2004, intensitas konflik masih menunjukkan tren peningkatan. Para pelaku serangan juga mulai berani menargetkan target-target berpengamanan tinggi seperti pos tentara. Memasuki konflik fase ketiga pada tahun 2005 sampai 2018. Konflik di fase ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok pemberontak berideologi Islam yang baru terbentuk. Misalnya Gerakan Mujahidin Islam Patani (GMIP) dan Barisan Islam Pembebasan Patani (BIPP). Selain kelompok-kelompok baru tersebut, para pemain lama old group seperti Pulau dan BRN mengalami kemunduran karena seiring dengan berkurangnya anggota dan perubahan paradigma. Sebagai gambaran singkat, jumlah anggota pemberontak pada fase ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan konflik pada fase-fase sebelumnya, yang hanya melibatkan ratusan orang. Angka perkiraan menyebutkan bahwa jumlah orang yang terlibat dalam aksi-aksi penyerangan dan vandalisme pada fase ini berkisar antara 5.000 orang. Memasuki tahun 2006, terjadi kudeta militer yang mengakhiri rezim Thaksin. Pihak junta militer yang baru berkuasa awalnya berjanji akan lebih aktif menempuh taktik diplomasi dengan para pemberontak untuk mengakhiri konflik. Namun, di medan konflik sendiri, aksi-aksi vandalisme dan penyerangan nyatanya masih belum mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah ketika di bulan Agustus 2006, para pemberontak meledakkan 22 bank di kota Yala. Berakhirnya konflik Patani Thailand Selatan. Konflik Patani di Thailand Selatan belum terselesaikan secara mendasar. Namun pada Februari 2024, pemerintah Thailand dan kelompok pemberontak Barisan Revolusi Nasional (BRN) menyepakati peta jalan perdamaian yang baru. Konflik Patani merupakan konflik etnik Melayu Muslim yang berakar dari mata pencarian masyarakat setempat. Konflik ini dimulai dengan pemberontakan pertama pada tahun 1946 yang ditandai dengan terbentuknya Patani People's Movement atau PPM. Sejak Januari 2004, konflik ini telah merenggut lebih dari 4.500 nyawa dan melukai lebih dari 9.000 orang.